Halo teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia sama Andi di sini, dan ini di teman-teman depan udah langsung W Moto Greta, dan gua ini lagi di dealer Hamkamnya, cabang Hankam Pondok Gede gitu loh. Nah, ini kita dapat unit warna hitam yang bakalan langsung ya teman-teman udah pasti tahu lah ya, konten kita selalu lihat dalemannya, telanjangin, dan gue yakin juga banyak banget sebenarnya udah dari video-video yang kemarin tuh ya, dari di Benelli, dari di Kiwi, itu banyak banget komen W Moto Gretanya kapan nih ditelanjangin, dan ini adalah kesempatannya hari ini. Jadi kita bakalan langsung cek bagian dalemannya. 150 cc, harga ya dekat-dekat mau ke 20 juta, 21, 22 lah ya, belum diskon. Ya mungkin nanti teman-teman untuk harga jelasnya dan proses pembelian, pembayaran bisa langsung ke dealer Hamkam sini, deskripsi ada di bawah. Stay tune, jangan lupa subscribe, komen, dan share yang banyak. Kita langsung telanjangin aja.
Nah teman-teman, kita udah telanjangin, tapi sebelum kita bahas CW Moto Greta 150, seperti biasa pesan sponsor. Dari kabel grounding widget fire, ini pasangnya gampang banget, langsung di minus aki dan langsung nih 2 titik nih. Tuh ya, sengaja dibikin satu pendek satu panjang. Jadi yang panjangnya ini nanti bisa masuk ke baut blok mesin, yang pendek biasanya ke baut rangka yang paling deket lah sama si minus aki. Nah hasilnya langsung berasa, apalagi buat motor-motor yang memang udah 2 tahun ke atas, hasil dyno testnya itu jauh lebih bagus. Ya nonton aja lah video dyno test kita yang kabel grounding di apa ya waktu itu ya, Fiction, Fazio, sama Nmax. Ya naik sampai 0,7 horsepower plug and play tanpa harus rubah mesin. Sip, kita lanjut ngomongin si Greta, dan ini menyenangkan sekali. Salah satunya adalah kuncinya, dapat 2, dan ini berasa kayak punya mobil mewah. Padahal nih motor ya, tapi ini gila, satu aja berat banget loh ini. Alarm, ngekunci, sama buat ngelok. Tuh, kuncinya juga cakep. Ya keyless lah, nanti ada modulnya kok, itu udah kelihatan. Sip ya, ini kita dapat 2 ya, berat banget lagi nih. Lumayan, anti huru hara juga kalau macam-macam lempar gitu kan. Buat rangka nih ciamik sekali, tubular gede. Tuh. Keren. Belakang nih plat, dan bodi bagian bawah itu tuh diselip. Diselip. Bukan cuma nempel, jadi dia tuh kayak diselip gitu loh. Bodinya masuk. Nah, baru dibaut. Ya kan? Buat spakbor belakang. Udah gitu kalau kita lihat bagian belakang nih, ini ada totolan buat behel, ya kan? Ini langsung tubular pipa. Ini ada plat di tengah karena memang buat taruh si akinya di belakang ya teman-teman ya. Nih, terus ada tengah buat tutup jok nih, sama untuk show breaker. Ini yang menarik. Biasanya show breaker bagian atas itu langsung menempel ke si tubular sebelah kiri. Ini dia tubular yang tengah sama dikasih kaki dikit gitu loh, kurang lebih 8 cm nih, baru kena si show breaker. Rangka nih ya, tuh kelihatan banget dari samping, cakep sekali nih. Pipa besar tebel, sama dia ada plat-platnya lagi gitu loh. Nah untuk semua tempelan bodi yang menempel di rangka, baut-bautnya itu ada tambahan plat lagi nih, kayak begini nih, ya kan. Nih, jadi bukan langsung di rangka utama ya. Ini nggak bakalan, atau mungkin ya teman-teman bakalan susah untuk cari lubang buat masuk air ke dalam si pipa utama. Dari atas ini sampai bawah, gue tidak menemukan adanya lubang buat masuk baut, atau kayak bisa kemasukan air atau rembes, nggak ada. Padahal untuk pembuangannya tuh ada, selalu di tengah sini nih. Ini bolong. Tengah bawah ini titik beban ini juga bolong nih. Jadi pembuangannya besar sekali, pipa yang memang langsung kepotong gitu ya. Nih. Batang tengah memang kalau dari semua motor Matic yang udah kita bongkar, ini nggak segede yang lain-lain ya. Pipa tengahnya nih, memang ini ada plat juga. Dan platnya ini juga seperti C ya, masuk kayak biasa nih ya. Ini tambahan lagi. Bagian bawah juga sama, begini juga, C juga masuk. Komstir, cakep. No karat, cakep banget nih, mengkilat lagi warnanya. Kalau buat ini, handle ya, seperti biasa, ada plat tambahan. Jadi memang ini bukan kayak dijepit, itu bukan. Tapi lebih pipa dimasukin di baut. Ini juga ada plat tambahan. Nah, plat tambahan ini untuk menyambung si standar tengah. Jadi standar tengahnya ini bertumpunya itu bukan sama si blok mesin. Jadi kalau teman-teman udah nonton video kita yang Kiwi Shiny 150, ini mirip. Jadi sangat aman sekali untuk bak bawah, bak oli atau blok bawah mesin itu nggak langsung kena benturan kalau misalnya lagi gajluk, jauh sekali. Karena yang kena itu adalah masih di chassis atau ya besi standar tengahnya doang yang nggak langsung menempel ke si blok mesin. Engine mounting di atas ya teman-teman ya. Nih ya sebenarnya agak nostalgia sama si Shiny sih.
Gua nggak bisa nggak ngomong karena memang mirip ini ya. Tebel juga engine mountingnya langsung ke blok. Ini ada tektokan ya seperti biasa. Lalu ada penutup karetnya juga di kiri kanan. Nih ada karetnya juga nih penutup nih. Ini gue cabut deh biar kelihatan tuh. Ada penutupnya juga ya. Nih. Oke. Dari sini baru kita sekalian ngomongin yang tadi nih, yang bagian kiri dudukan shockbreaker bawah atau blok CVT-nya. Ini lagi-lagi sebenarnya mirip kayak si ini lagi sih. Bedanya kalau si ini kan dudukan shocknya itu di bagian yang bawah. Kalau si Greta ini ambilnya yang atas justru. Tuh, jadi memang ada dua nih dudukan shockbreakernya. Sama buat spakbornya itu juga ada kayak dikasih buat bolongan. Ya, bolongan buat kayak dilobangin taruh shockbreaker. Memang di bagian sini tidak ada untuk tumpuan shockbreaker ya. Berbeda ya. Kalau si ini kan udah disiapin. Kalau ini nggak ada nih. Ini polos bolong aja. Oke. Rem-reman untuk belakang juga mirip. Bedanya adalah kalau si Greta ini pernya 2. Gitu loh. Jadi kayak motor-motor Matic baru lah, pernya ada 2. Rem sama yang buat penahannya di bawah gitu. Dan ada tambahan karet, lebih cakep, lebih ciamik lah. Oke, cover CVT juga ada di bagian depan. Ini plastik ya, plastik ABS nih. Tuh, getok. Ada 3 baut, bisa dibuka. Ini nanti dalamnya busa nih harusnya. Ini nggak dibuka ya Mas Mimin ya? Nanti kita coba aja ya, buka aja ya. Kita ngomongin bagian atas dulu nih, dekat handle. Jadi kalau buat handle sini, kabel-kabel tuh ngumpul ya. Ini banyak arisan juga dan soket-soketnya putih transparan. Dan memang ini nggak kedap air ya buat yang ini. Turun ke bawah, ini ada apa ini? Ya, ini flasher masih bulat. Nah, ini juga masih pakai selang speedometer. Sama untuk tempat oli rem nih, oli rem depan nih. Itu dia punya kacanya kecil banget. Jadi ngelihatnya mesti lebih dekat gitu loh, baru kelihatan kalau olinya sudah kotor atau belum gitu loh. Ya memang ini jarang sekali untuk diganti sih. Maksudnya kilometernya jauh banget lah untuk ganti oli rem. Oke. Kontak biasa ya. Ini bisa dibilang apa tadi Mas Mimin? Keyless, immobilizer gitulah, tapi ada kuncinya juga gitu loh, kecolok. Cuman memang ini ada keyless lah. Jadi kayak motor-motor zaman sekarang juga yang nggak perlu dicolok udah bisa nyala gitu loh. Ya ini kecil nih modulnya di belakang. Sama ini klakson. Terus nih masih ada soket-soket juga di sini tempat arisan ya. Nah ini baru dia putih susu nih di bawah sini. Terus ada alarm nih gede. Jadi memang ada tambahan plat di depan untuk tamengnya juga. Ya kan. Nah ini rok-rokan. Ini kita nggak bisa buka kecuali cabut ban ya. Ini kita juga ini ya udahlah ya, nggak ada modul apa-apa lagi soalnya di bawah sini. Jadi ini memang kita nggak buka. Kabel utama turun langsung dan ini oke lah ya, cakep nih, dikunci sama ini juga ada penguncinya, pengaitnya. Terus nih isi bensinnya kan di tengah ya. Ini kita nggak bisa ngomong tangki bensin ya, ini jirigen bensin gitu. Walaupun memang ini ada aluminium anti panas juga nih dekat, dia punya blok mesin nih. Tuh. Sama satu hal lagi yang gue suka juga dari si Greta adalah tutup bensinnya. Jadi tutup bensinnya ini ada warna merah sama warna hijaunya. Kalau kita begini ini masih merah nih, berarti belum ketutup. Jadi ini buat ngingetin juga, begitu diputer baru jadi hijau. Ingetin biar nggak lupa kalau misalnya isi bensin tuh jangan lupa diputer. Oke, kita ke belakang. Sebelah kanan ya, ini tadi yang plat ya. Plat tambahan buat ke tanda tengah. Lalu ini juga ada tambahan juga nih, mengikuti menyeimbangkan yang sebelah kiri yang ada tektokan itu ya. Nah, sebelah sini ini nggak ada tektokan. Jadi tektokannya memang cuma satu sebelah kiri. Nah, modul-modul semua ada di sebelah kanan. Ngumpul semua di sini nih. Ini ibaratnya nih kayak ruang tamu nih. Coil, CDI, pendik, kiprok, tudung-tudungan juga banyak semua di sini ya. 1, 2. Nah ini jangan heran ya teman-teman nih. Ini ada satu yang di braided seperti ini. Ini adalah buat ramah lingkungannya, euro-euroannya juga buat ke box filter. Jadi box filter sebelah sini ya. Ini masuk nih box filter. Jadi ada 2 modul buat ramah lingkungan sebenarnya. Ini yang buat box filter. Satu lagi yang buat ke apa namanya jirigen bensin tadi dari bensin nih, ada di sebelah sini. Ini gede juga nih.
Di bensin, masuk ke sini dulu, nanti ke box filter juga sih. Pasti muter-muternya di situ-situ aja gitu loh. Lalu kalau untuk knalpot ya Vespa lah ya. Vespa banget lah. Vespa mode on gitu loh. Udah kali ya, oh ini kipas. Putih bersih, ciamik, lalu ada cerobongnya juga tuh ya. Arah ke si dia punya karburator yang memang masih karburator vakum. Ini juga ada karet buat di bolongannya, ini buang panasnya juga nih. Jadi ya memang 11-12 mirip kayak si Kiwi Shiny ya. Lalu ada dinamo starter nih ya, cukup gede juga di tengah. Sama untuk bagian leher angsa atau intake yang mau masuk ke blok atas. Ini kalau kita lihat bahannya nih plastik atau kayak silikon keras begitu. Atau mungkin ini kondom kali ya. Perlu kita buka gak Mas Mimin buat lihat? Tapi kayaknya memang ini ya. Memang karet ya. Soalnya nih karbunya dipegang aja tuh goyang dia gitu loh. Kalau misalnya babet atau baja kan gak bakalan goyang gitu. Ini goyang ya. Terus di bagian karbu vakumnya juga ini ada samping nih. Ini entah ya. Ini sensor atau apa. Karena kabel. Tadi pikir injektor ya. Masa injektor ada karbu ada injektor kan gak mungkin juga ya. Ini ya buat teman-teman yang tahu. Karbu vakum sampingnya ada kayak sensor, boleh ya komen. Jadi kita sama-sama belajar juga. Karburator merek Den. DEN. Ya, Den titik. Cop businya juga menarik. Jadi bahannya bukan karet tapi plat. Plat besi ini. Dalam banget loh ini businya. Tuh. Wow, teman ya lebih enak sih pegangannya jadi nggak goyang gitu loh. Ban pelek cakep ya modelnya ya, hitam doff gitu. Dan bannya ini masih CBU import. Build up lah nih. Yuansing langsung ada tulisannya made in China. Ukuran 120-70, ring 12. Depan juga ya bunganya sih ya buat kayak adventure ya. Kayak ADV sebenarnya bunganya tebel banget. Oke teman-teman kurang lebih begitulah W Moto Greta 150 yang udah kita telanjangin. Kalau misalnya teman-teman berminat untuk harga kurang lebih 21-22 juta, mungkin ada diskon juga. Bisa langsung hubungin kontak yang ada di deskripsi buat SYM cabang Pondok Gede, Jakarta Timur ya ini masuk ya. Bener ya? Jakarta Timur. Dan kalau misalnya teman-teman mau juga banyak yang nanya ya gue sebenarnya. Sendalnya bagus kok. Nah, nanti gue buka just tip-nya lah bulan Desember. Oke, stay tune, jangan lupa komen, subscribe dan share yang banyak. Thank you.